Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Sofia, kelas AUD 2, tugas perencanaan pembelajaran anak usia dini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen perencanaan pembelajaran anak usia dini. Komponen sendiri di sini adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di sini komponen-komponen yang terkait di sini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, yang kedua konteks pembelajaran, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima media pembelajaran, yang keenam evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir penyesuaian pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran itu adalah hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu arah atau acuan dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Secara garis besar, tujuan belajar dan pembelajaran itu adalah adanya perubahan tingkah laku yang progresif, baik pengetahuan dari sikap maupun keterampilannya, dan juga menjadi lebih efektif. Suatu tujuan tersebut itu yaitu harus mudah dipahami oleh setiap orang, karena kata-katanya itu tidak ambigu dan harus sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Contohnya adalah tujuan mengembangkan keterampilan motorik halus melalui main peran. Yang kedua adalah konteks pembelajaran. Konteks pembelajaran adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, seperti faktor lingkungan, faktor waktu, faktor tempat, dan peserta didik tersebut. Contohnya yaitu memberikan kegiatan belajar di dalam kelas dengan bantuan alat peraga yang sesuai. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah isi yang akan diajarkan kepada anak usia dini, yang berupa prinsip, konteks, dan fakta yang akan disampaikan kepada peserta didik, yang diorganisasikan secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu guru mengenalkan huruf, angka, warna, bentuk, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang nomor 4 adalah metode pembelajaran. Metode di sini adalah cara atau strategi guru yang harus digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan ilmunya kepada peserta didik. Yaitu di sini metode ada 10. Yang pertama metode bermain, metode tanya jawab, metode diskusi, metode bercerita, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode proyek, metode simulasi, metode kerja kelompok, dan yang terakhir itu metode problem solving. Yang kelima adalah media pembelajaran. Media adalah alat atau bahan
yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di sini sumber belajar dapat berasal dari masyarakat dan kebutuhannya atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan siswa. Misalnya yaitu buku cerita bergambar atau alat peraga, permainan edukatif atau media elektronik seperti tablet. Yang keenam yaitu ada evaluasi pembelajaran. Di sini evaluasi itu adalah proses penilaian yang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini evaluasi ini ada 6. Yang pertama observasi, catatan anekdot, percakapan, penugasan, unjuk rasa, dan hasil kerja. Observasi di sini adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan alat indera, dan pengumpulan datanya itu perlu dengan cara dicatat ataupun bisa dengan direkam. Yang kedua yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot di sini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak terkait perkembangan yang positif dan negatif yang terjadi terkait proses pertumbuhan dan perkembangan si anak. Yang ketiga yaitu percakapan. Percakapan di sini adalah penilaian yang dilakukan melalui cerita antara anak dan guru atau antara anak dengan si anak. Percakapan dalam rangka penilaian ini dapat dilakukan guru dengan sengaja dan topik yang dibicarakan itu juga sesuai dengan tema kegiatan pelaksanaan program pada saat itu juga. Yang keempat adalah penugasan. Penugasan di sini adalah penilaian berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara individu ataupun kelompok, dan baik secara mandiri ataupun didampingi. Yang kelima adalah unjuk rasa. Unjuk rasa di sini adalah penilaian dilakukan oleh pendidik atau guru dengan cara menuntut anak didik melakukan aktivitas atau kegiatan atau tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Yang terakhir adalah hasil kerja. Hasil kerja adalah penilaian yang melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah melakukan suatu kegiatan. Yang terakhir setelah evaluasi pembelajaran yaitu penyesuaian pembelajaran. Penyesuaian di sini adalah proses mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan individual anak, misalnya memberikan bantuan tambahan atau materi yang lebih menantang berdasarkan kemampuan si anak. Kesimpulannya adalah komponen pembelajaran di sini adalah kumpulan dari beberapa item. Item di sini yaitu yang ada 7 tersebut dan yang saling berhubungan satu antara yang lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Terhadap komponen-komponen tersebut yang tadi terdapat guru, siswa, tujuan, ada metode, ada materi atau alat atau media, dan evaluasi. Dan masing-masing komponen tersebut saling berinteraksi, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi satu sama lain. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.